Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, ingkang estu kaula takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka milad ke-12 dan akhirus sanah Taman Pendidikan Quran Al-Husna Karang Klesem. Napa? Karang bedone klen iku napa? Karang Klesem Purwokerto Selatan yang berdekatan dengan Gang Sadar. Ya, palkan inyong kaya ini telembok. Makan bakso pakai merica. Aku datang ke Purwokerto dengan membawa cinta. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Malam hari ini atas izin Allah, saya dan Bapak Ibu sekalian bisa hadir di pengajian sepanjang jalan. Mudah-mudahan pertemuan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Barokah dimaknai sebagai apa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Kalau dikatakan waktu kita waktu yang berkah, berarti ada kebaikan dari waktu yang kita miliki. Kalau acara ini mau dianggap berkah, berarti ada kebaikan dari acara ini. Kalau usia kita dianggap berkah, maka ada kebaikan di usia kita. Kita rumah tangga bisa dikatakan berkah, berarti ada kebaikan dari pasangan kita. Maka saya meyakini kesuksesan seorang suami ada peran dari seorang istri. Itu artinya kalau suaminya tidak sukses boleh ganti istri. Setuju ibu-ibu? Kalau saya lain. Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadokna aku mbiyen gelem. Maka kita berharap keberkahan dari Allah. Apa arti hidup kalau tidak ada keberkahan? Apapun posisi pangkat jabatan kita harus ada keberkahan. Setiap hari harus ada nilai tambahnya. Anda ketemu saya harus ada nilai tambahnya. Saya ketemu jenengan harus ada nilai tambahnya. Nilai tambah yang tidak hanya di dunia, tapi juga nilai tambah sampai di akhirat. Maka terima kasih sudah membuat pengajian malam hari ini yang luar biasa. Karena saya setiap kali pengajian di Purwokerto memang jamaahnya luar biasa. Yang enggak biasa biasanya panitianya. Kalau jamaah Purwokerto itu nggak perlu diragukan, tapi kalau panitia di Purwokerto rata-rata meragukan. Wis murah, dinyang, ya kayak Purwokerto. Itu modelnya Purwokerto itu. Dan malam hari ini alhamdulillah paling parah.
Tapi disyukuri alhamdulillah. Saya perjanjian, saya mulai ngaji jam 10:15 karena saya capek, nanti jam 11:15 pas 1 jam. Jangan protes ya. Ora urunnya cerewet. Nah, yang salah tak kasih jeruk 1. Pinter menangkape ya. Kayaknya mantan copet. Kamu minta mental miskin. Ibu bapak rahimakumullah. Rasulullah pernah mengatakan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Kayak cangkemnya ngapa ya? Oh pasti janda dia. Ya. Kamu corona ya? Komunitas rondo mempesona. Ya. Nengkina nasi mbayar kepenak ya. Sugeng dalu mbah. Oh si mbak ini ketawa tak pikir melihat aku tapi melihat jandanya. Mbak namanya siapa? Mbahmu Muhtarom. Usianya berapa mbah? 84. Ya Allah mati-mati ya jos. Panjang umur si mbah ini. Keren loh 84 loh. Istrinya masih mbah? Oh sudah, kalau ada gadis mau dinikahi mau mbah? Mbah Tarom nggak nolak katanya. Insya Allah, mudah-mudahan Mbah Tarom panjang umur ya. Jadi orang sedunia mati Mbah Tarom hidup sendiri. Dikatakan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Ini undang-undang pertama malam hari ini yang harus dipahami. Kalau orang pengen dunianya baik, syaratnya adalah akhiratnya harus baik. Padahal kita di dunia ini yang dicari hanya 2 kebaikan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasan. Dunianya baik, akhiratnya baik. Tapi syarat untuk mendapatkan kebaikan dunia harus dengan cara membaikkan akhiratnya. Saya kasih contoh untuk kawan-kawan muda saya hari ini yang generasi milenial. Kalau yang di panggung jelas ini kolonial. Apalagi Mbah Mutarom kolonial bingit. Bingit. Si Mbah ngersake jaharna apa Mbah? Snacknya apa ya? Lihat. Wah, kok habis Mbah? Wah, kok masih? Tambahi matamu, tambahi. Mangga Mbah. Anak kembang gula Mbah. Si Mbah kan ngemut permen. Wis ra diuntu apa tedas sangkeme ya. Wis akeh temen Mbah ya. Nah, oh si Mbah kasih pisang saja. Mbah, I love you full. Kagem Simbah. Ya, makasih Mbah ya. Doakan saya nikah lagi ya Mbah. Amin matamu. Amin. Dapat rondo Karangklesem. Alah, jandanya umur 70 tahun. Aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Iki sapa maning ki wis tua kacamatane ireng donak-donok. Malah kayak tukang las. Ora krungu. Oh enggak krungu. Dia yang paling panjang umur. Orang itu kalau enggak mendengar malah enggak mati-mati. Kenapa? Karena enggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Pantesan cuek tenan. Oh fotografer ya? Oh, jangan pernah, mbak-mbaknya jangan pernah menikah dengan fotografer ya. Kamu gak bakal diapa-apain, mau diinceng tok. Kalau menikah itu dengan banser, dijamin push up-nya wow. Banser lemune kayak iya. Rapap. Kalau kamu dibilang dasar gemuk, kamu jawab, enggak masalah saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus setiap hari makan ati. Iya.
Ya Banser NU ya lemu kayak Kia ya maklum ya, badok terus ya. Apa? Namanya siapa? Yang siapa? Yang gemuk. Cie kamu naksir ya? Iya. Oh anak. Iki yang ngono wis tua jilbabe pink. Halah halah halah. Oh, menjijikkan. Jangan-jangan saya pakai pink ya. Mbok mulut atau temen wara. Syarat mendapatkan dunia yang baik itu harus dimulai dengan membaikkan akhiratnya. Saya itu orang yang tidak pernah punya cita-cita. Dulu ketika di SD saya ditanya sama guru saya, cita-cita kamu apa? Saya nggak punya cita-cita. Karena saya mohon maaf, mempunyai keyakinan manusia itu hanya diperintah oleh Allah untuk usaha dan ikhtiar. Soal besok kamu itu akan jadi seperti apa itu bukan urusan manusia, tapi urusan Allah. Buktinya apa? Banyak orang kuliah tetapi tidak pernah mendapatkan pekerjaan dengan ijazah sesuai dengan ijazahnya, betul? Orang kuliah mendapatkan ijazah, ada nggak jaminan dia mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Enggak. Saya kuliah tapi ijazah tidak saya ambil. Karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Ini saya, oh kamu pakai masker ya? Kamu itu pakai masker takut corona apa merongos? Ya. Kamu takut merongos ya? Santai saja, ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ya. Orang itu kalau merongos apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyetir mobil. Ya gimana nggak bisa ngelebok ke gigi? Makanya bojone nyong kondo kayak gini, abah saya pasang kawat gigi, nggak boleh. Kenapa? Kalau sampai kamu pasang kawat gigi, ya Allah, saya ngebayangin kalau tak cipok nyantol cangkem gua itu. Nggak ada seseorang yang bisa menjamin mendapatkan pekerjaan sesuai ijazah yang dimiliki. Nggak ada jaminan. Teman saya banyak sarjana hukum, tapi dia tidak menjadi hakim. Teman saya banyak sarjana hukum, dia tidak menjadi pengacara, tidak menjadi jaksa. Apalagi kalau tinggalnya di desa, mau ngukumi apa? Paling pasalnya laku kalau lebaran tok. Morong gini tanggane disuguh kaleng biskuit dibuka isini marning. Pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Gak ada yang bisa menjamin. Teman saya dekat kuliahnya di mana? Teknologi nuklir. Pekerjaannya sekarang apa? Buat mercon. Kalau cuman membuat mercon Purwokerto pinter ya. Terawih imamnya Allahu Akbar kamu ber kayak gini. Ya mercon ya kaget ya. Kamu ya lucu, kaget sensekel cangkeme kaget. Jantung kiyak ning dada ora ning cangkem. Jangan-jangan kamu kayak pohon pisang ya? Apa itu punya jantung tapi nggak punya hati? Iya. Kayak rai-rai jomblo ketok temen ya. Santai saja bro, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia ya. Ya kimcil-kimcil, iya. Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Gak ada jaminan ijazah itu pasti mendapatkan pekerjaan. Anda tahu gak? Orang yang sekolah kedokteran itu sekarang biayanya miliaran, Pak. Masuk saja bayarnya 1 miliar, 500 juta, 700 juta. Diwangi ngedol omah, ngedol sawah, ngedol sapi, ngedol mobil, sak piturute. Belum lagi biaya kuliahnya selama 4 tahun, 5 tahun, kowas sampai selanjutnya. Orang itu begitu menjadi dokter,
Belum tentu sekarang bisa ngejob. Sekarang banyak dokter nganggur, Pak. Apalagi kalau cuman esket sarjana kedokteran. Di Indonesia itu memang ada yang kuliah langsung jadi, sekolah langsung jadi. Contoh Akpol, Akademi Polisi. Begitu selesai jadi polisi. Pangkatnya langsung Ibda. AAU, AAD, Akmil bisa. Tapi rata-rata orang kuliah itu tidak bisa menjanjikan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Kasihan lagi tetangga istri saya. Kuliahnya mana? Geologi, pertambangan. Harusnya kerjanya di batu bara, tambang emas dan lain sebagainya. Anda tahu pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Sampai motornya ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Ya. Ayo. Siapa yang bisa menjamin? Tapi lucunya apa? Enggak, karena tema kita hari ini adalah Akhirus Sanah, Taman Pendidikan Quran. Walaupun saya juga agak lucu sebenarnya dengan sifat orang NU hari ini. Ngakunya NU tapi meninggalkan tradisi NU. Ayo, sebelum saya teruskan cerita saya tadi. Orang NU ngakunya NU, tolong ini Banser semuanya dipahami. Pokoknya kalau sama Banser saya cinta, karena saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser, surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Tolong mbak-mbak menikahlah dengan Banser. Katakan sama orang tuamu. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Ya kowe kok dengar-dengar. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan. Kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Cangkem. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Banser jangan pacaran. Kalau kamu senang sama cewek, pilihannya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah, ngono Banser kok galau. Becek ketitik, olo ketoro, wis kebaju tak bribik malah ditikung karo kanca. Iya. Iki sone ngapa ngangung bae ya. Ini namanya beli makan bakwan di warung pojok. Kiainya tampan, tukang sonya pekok. Kopi ini sangit. Simbah pisang malih. Oh ya. Pisang mati. Apa? Lah ya mbak mangan apel cangkeme ra tedas sak kemri. Mbak ini ada apel ada anggur. Kamu pilih apel apa anggur? Apel, pinter. Anggur itu memang lebih mahal daripada apel. Tapi perempuan lebih suka apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Ya kamu tak kasih jeruk saja. Oh codot. Ke sana juga minta. Yang sana HP saja. Ya nggak apa-apa sebagai mas kawin. Iya. Kamu tahu mbak, bedanya kamu sama jeruk apa? Kalau jeruk ini mengandung nutrisi, kalau kamu mengandung anak kita. Iya. Daripada kamu, itu cowok-cowok ompong itu. Kamu itu seperti acar di nasi goreng.
Maksudnya apa? Anak terus tapi ra penting. Cangkemnya ngapa ya? Kenapa saya katakan orang NU itu kehilangan tradisinya tapi nggak paham? TPQ, TPA itu sebenarnya bukan bahasa orang NU. Ini karena Anda berani kasih bendera NU di sini ya tak sampaikan. Dan ini banyak yang kopiahnya NU, seragamnya NU ya. Tak kasih tahu Pak. TPA, TPQ itu bukan bahasa orang NU. Bahasa orang NU itu apa? Madrasah diniyah. Ayo, tinggalannya mbah-mbah kita dulu itu namanya Madin, Madrasah Diniyah. Dan kita perlu ingat, konsepsi yang dibangun oleh orang NU itu kan al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan budaya lama. Budayanya orang NU itu bukan TPA, bukan TPQ, tapi Madrasah Diniyah. Lah lucunya sekarang, masjid-masjidnya orang NU meninggalkan diniyah. Semuanya menggunakan bahasa TPA, TPQ. Kalau kemudian ada istilah fastabiqul khairat dalam Al-Quran, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan satu posisi untuk diperebutkan banyak orang. Tapi fastabiqul khairat itu pemahamannya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Ada Pak Dan Ramil, baik di posisi sebagian Dan Ramil. Ada Kapolsek terbaik menjadi Kapolsek, Banser terbaik menjadi Banser. Lalu lucunya orang NU lebih suka menggunakan istilah orang lain daripada istilah kita sendiri. Gak ada dalam NU istilah TPA, TPQ, adanya Madrasah Diniyah. Kita ikut-ikutan. Saya mau tanya, di sini TPQ-nya ngajinya pakai apa? Iqra. Iqra itu buatan tokoh Muhammadiyah namanya As'ad Umam orang Kota Gede. Punyanya orang NU namanya Turutan. Nembe sadar kon ya. Bukan kok saya nggak boleh menggunakan Iqra. Ini artinya apa? Orang NU ketinggalan dari orang Muhammadiyah. Karena orang NU pakai punyanya Muhammadiyah. Kalau kita fastabiqul khairat, Muhammadiyah kita acungi jempol dengan ikroknya, NU tetap menggunakan turutan yang merupakan tradisi para ulama dan kiai. Wong Karang Klesem rungokno kupingmu. Kita itu aneh katanya cinta dengan NU, bendera NU dikibarkan. Tapi tradisi NU hilang nggak sadar, itu namanya MTS, murtad tanpa sadar itu. Loh. Kalau kemudian saya hari ini disebut sebagai dai NU, saya harus mengatakan secara jujur, saya bangga dengan NU, tapi juga melas lihat NU. Banyak tradisi NU yang kita tinggalkan justru menggunakan tradisi orang lain. Iqra bagus, tapi kita juga punya sendiri namanya turutan. Metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Cara ngaji ini keperimen, diejak. Kehebatan turutan apa? Sebelum mengeja huruf sudah harus menghafalkan makhorijul huruf. Alif, ba, ta, sa. Kalau Iqra langsung diejak abata saja hafal. Bahkan anak saya ngaku Gus tapi turutan rapal alif ba tak. Itu ya anak kayak gini. Anak ya lihat ya Banser ya. Gus rapapa dongake baik. Moga-moga cangkemnya selamat. Ngaku nih Gus alif ba tak nggak apal, cie. Kalah karo Mbah Tarom ya. Wis tua untune butuh ya. Ora tau mendel ya. Loh, lah kakek mendel biasanya randuwe untu, contohnya siapa? Eyang Subur, randuwe untu. Padahal bojone 8. Gus Miftah 1. 1 di Jogja, 1 di Karangklesem. Amin matamu. Enggak, kalau kemudian kita hari ini bangga dengan NU, Pak. Ini evaluasi bagi kita ya. Turutan itu juga enggak kalah dengan Iqra. Saya lebih nyaman menggunakan turutan, walaupun Iqra itu bagus. Saya dulu belajar makhorijul huruf 1 tahun. Cuman alif, ba, ta. Itu bisa baru dieja. Alif, fathah, a. Alif, kasroh, i. Alif, doma, u. A, I, U. Enggak cuman A, I, U. Dulu abah saya bilang kalau A cangkamnya di atas, A. I di bawah,
di atas merongos. Mimik gestur kata orang Indonesian Idol apa? Pitch control. A, I, O. Sambil belajar tajwid, belajar A, I, U, babi, bu. Ta, fatkah, ta, ha, doma, hu, kaf, doma, ku, tahu, ku. Dulu ngajinya belum ada PLN, adanya sentir ublik dian petromak. Ini arahnya apa? Teplok sentir. Menyakit enteng. Kiai ini kirim surat yang wali santri. Le, suratnya dikasih bapakmu ya. Oke, dibuka bapaknya suratnya isinya apa? Ba, fatkah, ba, ya, fatkah, ya, ro, fatkah, ro, bayar, ro. Zaman dulu. Bapaknya musim peceklik kan duit. Bapak rasa bayar. Nya suratnya diatur ke Pak Kiai, dibuka Kiai ini sini apa? Sod fatkah, so, ba fatkah, baro fatkah, ro, so, baro. Kiai ini ngamuk, kurang ngerti ini mantan preman rambutnya gondrong. Bapaknya dikirimi surat maning, isinya apa? Mim fatkah, mata fatkah, ta, mim domamu. Tradisi itu sekarang hilang. Gini pembahasan Mbak Tarom, nggih? Dulu zaman Mbak Tarom ngajinya kayak gitu. Saya ini produk turutan. Orang-orang seusia ke atas, saya ke atas itu turutan. Lah kita dijajah oleh pihak lain, tapi kita nggak sadar. Buktinya kayak TPQ. Taman Pendidikan Quran. TPA sama TPQ itu pertama kali yang membuat bahasa itu adalah teman-teman PKS. Orang NU melu-melu gawe, kan goblok. Goblok nemen ya. Bajune bae NU. Yang bajunya NU saya doakan masuk surga. Bajune. Enggak, kalau kemudian kita mau fastabiqul khairat, ayo kita bersaing dengan sehat. Muhammadiyah punya Iqra, kita punya turutan, sana punya TPA, kita punya madrasah diniyah. Jangan kita malah ikut-ikutan. NU itu diciptakan oleh Allah menjadi pionir, bukan follower. Wow. Menjadi orang yang diikuti, tidak ikut-ikutan. Begitu. Follower kita itu orang-orang itu, apalagi hari ini jumlah warga NU di Indonesia. Dari 230 juta orang yang beragama Islam di Indonesia, menurut lembaga survei Indonesia, jumlah warga NU itu 49,8%. Hampir 50% orang Islam di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah nomor 2 kiye hanya 4,9%. Hanya 10% dari jumlah warga NU. Gak ada separuhnya, 10%-nya. Orang yang suka demo-demo di Jakarta itu hanya 0, gak ada apa-apanya dibandingkan NU. Makanya orang NU gak suka demo. Kalau orang NU mau demo, mau ngumpul, jangankan Monas, Jakarta penuh tak kandani. Betul? Makanya kita nggak harus demo, nggak kayak sekarang apa-apa demo. Aksi bela tauhid demo, aksi bela nabi demo. Wah kok pekerjaannya demo tok. Kalau kita orang NU nggak penting, aksi bela tauhid malam Jumat tahlilan, aksi bela nabi malam Senin perjanjenan sholawatan, aksi bela ulama manakipan, aksi bela Quran semaan, aksi bela negara istighosahan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela kimcil ya lamaran. Dijaga ngakune muslimah, senengane mlumah karo
Kamu itu muslimah apa kimcil sari? Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu tapi jangan murahan. Tahu bulat digoreng dadakan beregane mangatusan kok. Masak namu gede rasanya enak dijual gratis. Sana. Hati-hati jangan berenang. Renang saja bisa mengakibatkan kehamilan. Goblok pejabat. Masa renang meteng, Mbah? Goblok mogoladoh. Tolong ibu-ibu besok kalau ke sawah banjir, sebelum berangkat ke sawah minum pil KB ya. Nanti bisa meteng. Banser kalau mau renang pakai kondom ya. Lah wong renang kok bisa gawe meteng, goblok temen ya. Tolong banser jangan berenang di pantai. Saya khawatir ubur-uburnya meteng. Pejabat kok goblok, renang bisa hamil itu dari mana? Padahal menurut penelitian Dr. Boyke, 80% laki-laki yang berenang manuk kingsut. Lah ya kan kademen ya. Apalagi sing renang Mbah Mutaroma. Bapak-bapak ingat nggak? Kenapa kalau bikin rekening bank itu yang ditanyakan nama ibu? Kalau Anda bikin rekening bank yang ditanyakan nama ibu, saya tahu jawabannya. Kenapa yang ditanyakan nama ibu? Karena kalau ibu pasti cuma satu, kalau bapak bisa sak kolam renang. Ya Allah, saya tuh heran, kayak gitu jadi pejabat tuh dulu seleksinya gimana gitu loh. Masa ya renang, moro-moro mana ini metu melaku-melaku ngeng. Bagaimana apa cebong, goblok temen. Simbai cengengesan dewe. Aku seneng karo Simbai, sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Jenggotnya putih kabeh. Ya Allah. Kita jangan ikut-ikutan. Kita itu pioner bukan follower. Pioner yang pertama. Orang NU jumlahnya kalau 230 juta, Pak. Orang NU jumlahnya 49,8%. Berarti jumlah orang NU itu berapa? Hampir 115 juta. Coba bayangin. Maka kemarin saya bilang sama Sekjen PBNU, Gus Helmi Faisal. Yuk, muktamar NU harus mandiri. Usul Gus Miftah gimana? Jangan minta uang pemerintah untuk muktamar. Malu orang NU kaya. Bagaimana cara cari uang, Gus? Saya bilang begini. Kalau jumlah orang NU 115 juta. Kita cari 1 juta orang saja yang per orangnya nyumbang untuk NU 1 juta. Kalau 1 juta orang per orang satunya nyumbang 1 juta sudah berapa, Pak? 1 triliun kekuatan NU, Pak. Saya yakin kelasnya Purwokerto ini tok, sak kecamatan baiklah. Golek orang yang mau nyumbang untuk NU 1 juta per orang. Saya kalau hanya mendapatkan orang 10 sampai 50 pasti dapat. Betul enggak? Untuk NU. Kalau kita se-Indonesia 115 juta orang, masa nggak bisa cari 1 juta orang yang per orang nyumbang NU 1 juta? Sudah 1 triliun. Cara carinya gimana? Gampang. Kalau di Indonesia ini ada 500 kabupaten dan kota, berarti satu kabupaten cukup nyari orang 20 tok. Sak Banyumas golek 20 tok. Ngene wae saiki, iki mung jajal tok. Orang yang di sini mau nyumbang NU 1 juta per orang ngacung. Nah, coba. Sudah berapa? Udah 10 juta dapat ini. Cuman orang segini tok. Apalagi kalau se-Indonesia. Maka NU nggak perlu ngemis-ngemis sama pemerintah. Betul? Ngapain? Nggak punya menteri agama kok marah. Nggak urusan. NU lebih besar daripada menteri agama. Gagah. Punya menteri agama kita ngaji, nggak punya menteri agama kita tetap ngaji. Dan ingat, NU tidak pernah mengabdi kepada pribadi presiden, tetapi NU mengabdi kepada NKRI. Karena kalau presiden bisa diganti NKRI harga. Wah, ngejatuh sih Mbak ini. Mbak Taram jadi muda lagi nanti. Yang atas jenderal, bawah kopral. Itu loh Pak.
kemandirian NU ini harus. Teman-teman Ansor Banser di mana-mana saya provokasi. Kalau kita bikin acara kemandirian warga NU itu turah-turah. Muhammadiyah itu hanya 10%-nya warga NU. Tetapi kenapa Muhammadiyah pendidikannya lebih maju, kampusnya lebih banyak, rumah sakitnya lebih banyak? Karena manajemen keuangan mereka lebih bagus. Padahal potensi kita lebih besar daripada Muhammadiyah. Rumah sakitnya Muhammadiyah sing ngebaki wong loro, wong NU. Betul? Kita punya potensi. Makanya saya pengen Anda itu bangga jadi warga NU. Untuk apa mendirikan bendera kalau kita tidak bangga dengan NU? Harus bangga. Maka tolong besok dirubah. Jangan pakai TPQ. Madrasah Diniyah. Di pengurusnya. Mulai malam hari ini, mau kamu viralkan saya nggak urusan. Orang-orang NU di masjid NU-nya silakan al-muhafadhah alal qadimi soleh. Tetap menggunakan bahasa mbah-mbah kita dulu. Apa? Madrasah Diniyah. Mohon maaf, saya tidak mengatakan TPQ jelek. Saya tidak mengatakan TPA jelek. Tapi kita fastabikul khairat. Anda orang Muhammadiyah, ayo silakan gunakan Iqra. Kita orang NU, kita punya turutan. Nanti kalau orang nggak suka, Gus Miftah menjelek-jelekkan Iqra. Enggak, saya cuma mau ngajak fastabikul khairat. Masa orang NU meninggalkan budaya NU? Tahlilan diganti pembacaan kalimat thayyibah. Please deh. Kalau tahlilan Pak, itu sudah pasti kalimat thayyibah. Tapi kalau kalimat thayyibah belum tentu tahlilan. Itu kita orang NU dijauhkan dari amaliyah NU namanya. Kalau saya acara selanjutnya pembacaan kalimat thayyibah oleh Gus Miftah, saya naik panggung Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena Pancasila itu juga kalimat thayyibah. Bahasa kita tetap tahlilan. Maka hari ini banyak orang nyinyir sama amaliyah NU. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Karena mereka pengen menjauhkan orang NU dari amaliyahnya. Yasin boleh, yasinan nggak boleh. Pengen jauh kita dari tahlilan, dari yasinan. Solawat boleh, solawatan nggak boleh. Padahal solawat kalau solawatan itu beda. Solawat itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya solawatan. Yasin itu belum dibaca, buku Yasin. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Masa gara-garaan nggak boleh, katok boleh, katokan nggak boleh. Sarung boleh, sarungan, ya kewer-kewer. Kotang boleh, kotangan, ya gondal gandul. Yang nggak boleh itu kalau bahasa Al-Quran yang mengandung makna berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Contoh warak itu boleh, waregen nggak boleh. Maka kalau orang Jawa jangan membunuh kalimat en, nggak bagus. Lemu bagus, kelemon nggak bagus. Mancung bagus, kemancungan nggak bagus. Pesek bagus, kepesean nggak bagus. Gondrong bagus, kegondrongan nggak bagus. Kalau aku kan pas. Ganteng apik, kegantengan ora apik, ngaceng apik. Ngacengan ora apik. Itu baru bener bahasa itu. Ziarah kubur diganti wisata religi. Apaan? Tetap saja pakai wisata religi. Kitab-kitab NU yang lama tetap kita pakai. Tajwid-tajwid ala NU tetap kita pakai. Kita udah lupa.
Non mati ketemu bak dibaca iklab. Non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Bucin. Wayahe. Lawang ziarah ngene Gus Dur kok wisata religi. Akhirnya begitu pulang manggil istrinya mamah. Korban dari wisata religi. Assalamualaikum mamah. Iya papa. Mamah kemana? Isah-isah papa. Mamah tongkai meletek. Yo. Tolong ya. Coba nanti siapapun yang pulang malam hari ini punya masjid, punya musola, punya lembaga pendidikan di tempatnya. Coba tolong. Gak usah pakai nama orang lain. Kita punya nama sendiri. Madrasah Diniyah. Solawatan diganti. Apa seni musik religi. Halah. Sudah saja bahasanya berjanjenan, tibaan. Itu bahasa mbah-mbah kita dulu malam Senin kita ke masjid. Antirillahumma qabrahul karim. Biarfing sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sing maca wong karang klesem, ora fasih, ora apa-apa. Ngatrillahumma qabrahul karim. Ngatiril dibaca ngetril. Ira apa-apa cangkem Jawa. Abadati ulimla amismi dzatil aliyah. Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah. Sing maca wong karang klesem. Ngapa dadi ngulngimlang mismidatil ngaliyah. Allah. Mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah. Becangkem Jawa apa? Baca Al-Barjanji itu sementing hatinya mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Bahkan makhorijul hurufnya enggak pas, tajwidnya enggak pas, maafi muskilah. Enggak ada masalah. Yang penting diniati cinta karo Kanjeng Nabi. Wong maca Quran go logat Jawa bae oleh kok. Saya itu pernah tahun 2000 berapa itu safari Ramadan di dekat sini. Sama band Bagindas. Band yang paling laris bulan Idul Adha. Bagi Bagindas. Saya sebelum safari Ramadan, Pak, saya kelingan. Saya mau sholat taraweh. Di daerah Purwokerto sini saya lupa. Loh imamnya itu gaya temen. Saya bilang carikan imam yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu cepat. Ketemu masjid. Berfatihah yang dibaca wadduha. Kan ini yang batin, suwe temen ya. Biasanya Kiai NU kulhu sama salamun. Lah ini wadduha. Saya batin, wah kesuwet ini. Ternyata saya ditipu. Yang dibaca 2 ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza sajja. Allahu Akbar. Saya langsung teriak, cocok. Wallaili idza sajja. Lalu baca Quran pakai logat Jawa aja boleh, wallaili idza sajja boleh. Itu kan hukumnya sunnah. Yang wajib itu Fatihah. Yang enggak sah itu enggak baca Fatihah tapi baca surat, itu baru enggak sah. Terjadi di Wonogiri, imamnya gaya temen. Allahu Akbar Jumatan, Pak. Enggak baca Fatihah langsung baca surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum kompak. Subhanallah. Lah imame lale, ora ngerti salahe nang endi. Dipikir kurang fasih, difasih-fasahin. Ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin kenceng. Subhanallah. Imame stres, orang ngerti salah nang endi. Dibaleni maning kaping 3. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kenceng banget. Fatihah. Ya batal ya. Sandingnya nambah tarom ngandani, ora kena ngomong. Mbah tarom batal ya.
Sampingnya anak Kapolsek ngomong dhewe, untung nyong ora ngomong. Batal. Jadi tahlilan, berjanjenan, dibaan, sholawatan itu bahasa-bahasa orang Nahdlatul Ulama. Tolong dipertahankan, jangan diganti-ganti. Jangan diganti-ganti. Nanti kita besok di akhirat malu kalau ketemu mbah-mbah kita. Kamu dulu tinggalanku kamu ganti ya, malu. Mbahmu taruh tasnya kelingan ya, zaman biyen kayak ngono ya, turutan. Dulu tradisi-tradisi selamatan, berkatan itu masih dipakai. Jangan ditinggalkan. Saya ini produk berkat. Ya iya. Dulu bapak saya bar ngisak berangkat pamit karo anak-anak le, bapak berkatan ya. Nggih, Pak. Sapa ngenteni? Yes, mangan. Zaman biyen berkatan ki arane kaya ngene. Wong 200 ingkunge mung siji tok. Nggih, Pak nggih. Orang 200 ayamnya cuma 1 tok disuwir-suwir kecil-kecil. Telurnya makan silet ayamnya. Kenapa? Sak endok dadi 12. Ayamnya nguntal silet. Segone sak tekruk sak degan kiyek, lebokke godhong jati, nggih ta? Wenehi srondeng, ayam sesuwir, endok sesuwir, diwenehi kuluban. Jam 11 malam bapak saya pulang, anaknya dipanggil, "Le, mangan." Wah, senenge. Saya sambil tidur makan, plek kleru ning mata. Hidup begitu indah, Pak. Anak sekarang masih ada yang seperti itu? Gak ada. Ibuk-ibuknya nyumbang, pulang bawa berkat, ada paha 1, gak dimakan sama anaknya. Kenapa? Karena nggak ada berkahnya. Kenapa nggak ada berkahnya? Karena ibunya kalau nyumbang juga tidak ikhlas. Ayo, betul. Buktinya apa? Kalau nyumbang berharap besok disumbang ganti, itu namanya ora ikhlas. Wongnya ya teka ya. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya merah insya Allah ya. Luweh nemen. Ya Allah. Ya, selawatan dulu yuk. Kerja. Enggak, mainan HP aja. HP-nya cross gaya. Besok saya masuk surga, anak hadroh saya ajak. Tapi ya itu di surga saya kelon sama bidadari, kamu hadroan tok kayak gitu. Ayo, selawatan yuk. Saya itu capek banget. Yo, apa lagunya? Minta lagu apa? Bojo galak. Ya Allah. Suami itu kalau punya bojo galak, insya Allah besok di akhirat siksanya dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Ya, kira-kira. Sholawat tolak balak corona. Ya, karena PBNU bikin surat edaran tentang ini Pak Said Agil Sirot. Untuk memperbanyak membaca sholawat tibil qulub. Malam hari ini tibil qulub tapi versi korban janji. Iya. Tahu lagu korban janji seperti apa? Kowe lunga pas aku ngajung-ngajung. Itu loh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina. Sik. Vokalisnya sih cangkeme kok dibuka wae cangkeme ra ngono kuwi. Apa rasa nyanyi kowe ngentut teh fales kok dadakno. Ora penak. Cangkeme sapa mau? Ndi wonge? Krek cangkeme. Apa diganti vokalisnya Mbah Tarom?
Mataram vokalis satu. Lo mungkin semangat buat temen. Siri kayak gini siri. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ini yang sering meninggalkan sholat. Ini tak kandani. Ya. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat. Kamangka sholat tandha syukur nikmat. Elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub daiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha. Baca setiap habis sholat atau kapanpun, mudah-mudahan semuanya sehat, nggak kena corona. Tentu saja ini corona komunitas rondo nakal. Iya. Nggak usah beli-belebihan, nggak usah beli masker. Masker itu hanya dipakai oleh mereka yang sakit flu, pilek, dan sebagainya. Karena penularan virus corona tidak melalui udara, tapi bersentuhan langsung dengan yang suspek kena corona. Jangan lebay. Kalau kita nimbun masker, hati-hati, besok mati ini pakai masker. Jadi jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa saja. Corona itu masuk Indonesia susah, tak kasih tahu. Kenapa? Surat izinnya angel. Indonesia itu negara paling aneh. Surat izin mengemudi, SIM, bentuknya kartu. Kartu keluarga bentuknya surat. Kan aneh. SIM ada masa kadaluarsa, STNK masa kadaluarsa, surat nikah nggak ada masa kadaluarsa. Udah ya, yang soal NU tadi ya. Ini saya mau tambahi soal TPK ini, soal ngaji, soal anak-anakmu besok jadi apa. Saya doakan mudah-mudahan besok dari sini ada orang-orang hebat. Wow. Minimal umur saya kayak Mbak Tarom ya. Wis tua ci iso ngaceng. Amin ya Allah. Mbak Tarom, yes. Ya. Saya ini jeruk baik. Ya, jeruk makan jeruk matamu kuwi ngawur, jeruk makan jeruk. Kok cangkeme bosok temen ya. Masa jeruk masakan jeruk. Ya Allah. Udah 11:04. Wah. Kan perjanjiannya 1 jam. Apa amplopnya jelas begayang. Kandane Purwakarta semangat jamaah luar biasa, panitiane ra jelas. Murah dinyang. Oh, kalau malam ini beda, lebih parah.
Jadi syarat untuk mendapatkan kebaikan dunia itu ternyata gampang. Baikkan dulu akhiratnya. Saya dulu Mas ya, kuliah jalan kaki. Teman saya pakai motor. Teman saya dapat kiriman uang dari orang tua, saya nggak pernah dapat kiriman. Karena saya dulu bilang ketika berangkat ke Jogja, Bu, saya nggak usah dikirimi duit. Terus kirimi Fatihah sama sholawat saja setiap habis sholat. Tapi ingat ya, Fatihah tok nggak usah tambah Yasin. Jadi setiap habis sholat ibu saya itu beri sholawatan Shallallahu ala Muhammad. Dan saya sekarang punya istri luar biasa lagi Pak. Istri saya itu sehari baca sholawat minimal 15.000 kali. Bahkan kemarin pas saya di Purwokerto, beberapa hari yang lalu, alhamdulillah sudah 20.000 kali sehari. Tak kalau nih bae bojoku selawatan kok. Shallallahu ala Muhammad. Langsung jajal engko lah. Awakmu masuk kamar malah nyanyi sing ora-ora. Tul jaina ora nudel ora bener. Nudel krasa bener sing didudel ndanga-ndanga. Solawatan lah. Malah tul jaina. Mbah Tarom malah lagune Cak Dikin, cinta tak terpisahkan. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku segede kentongan. Saya berangkat ke Jogja, sudah nggak dapat kiriman. Oke, sampai saya mau menikah Pak, saya nggak minta uang sama orang tua sama sekali. Sudah saya niati, hampir saja lamaran saya ditolak karena saya nggak punya apa-apa. Tapi mertua saya bilang, Anda jangan salah Pak, mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Terus enteng ranti apa-apa. Mertua saya itu akhirnya mau menikahkan anaknya dengan saya gara-gara saya bilang begini, Anda jadi orang tua harus paham, orang menikah itu membukakan 2 jalan. Apa itu? 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan bayi. Loh, betul? Oh, utakmu orang nyandak utakmu. Kamu kan jomblo, kasihan amat, urip mau nguyuh tok. Lah nguyuh cewek. Nguyuh malah tutul-tutul ke tiang listrik. Delah nyetrum. Keselainnya geseng. Ternyata apa? Dari sekian proses panjang yang saya alami, ternyata sederhana. Kalau kemudian Allah pengen membaikkan dunia kita, syaratnya apa? Jangan kamu kejar dunia, kejar saja akhiratnya. Maka dikatakan mayyuridillah bi khairon yufaqihu fiddin. Apapun profesinya, kalau Allah pengen membaikkan seseorang, itu ternyata dilihat dari agamanya. Itu ada Gus tetangga saya, agamanya nggak bagus tapi sukses, biasanya koruptor. Dari DPR ya koruptor, karena agamanya jelek. Kalau toh dia paham agama, kok dia koruptor, berarti dia tidak mengamalkan agamanya. Selesai saja. Polisi, agamanya apik, insya Allah. Jadi polisi apik, insya Allah akhiratnya apik, dunianya apik. Oh, no, polisi sing nyebai mung siji, polisi Ciluk Pak. Oknum polisi yang sangat menjengkelkan. Belok kiri lampu merah, tahu-tahu, iya. Gitu. Ada yang seperti itu? Ada. Aku tahu di mana. Padahal belok kiri itu kan undang-undangnya 3, jalan belok kiri jalan terus, berhenti total, ikuti rambu. Saya di Jakarta, yang tak bonceng jenderal. Ada oknum polisi kurang ajar, belok kiri jalan terus, tahu-tahu di depan muncul mak bedunduk, iya, saya mak teratap, tak pikir aku jatuh cinta, ternyata cegat oknum Ciluk Pak, dia datang, selamat siang Pak, waalaikumsalam, gitu. Bisa minta suratnya, saya tanya, Anda minta surat apa, Fatihah apa Yasin, apa yang mana, Kiai cek, ada STNK, nyoh STNK setengah tua yang kewer-kewer. SIM nyoh surat izin menikah. Ya. Helm nyoh. Saya bawa helm, STNK bawa SIM.
Anda saya tilang. Kan saya kaget, kenapa saya ditilang Pak? Tutup pentilnya nggak ada. Ya Allah. Masa bawa helm STNK, bawa SIM ditilang gara-gara tutup pentil? Kan dancok. Saya jengkel, akhirnya helmnya saya buka. Begitu lihat saya, oh Gus Miftah maaf. Matane aku yang ngono kok. Sengit aku. Kalau agamanya ini baik, enak. Maka saya katakan, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Walaupun Anda nggak punya ijazah, nggak ada urusan. Caranya gimana? Pantaskan amalmu. Isra Mi'raj hikmahnya apa? Sholat. Kowe pengen rezekimu lancar, disiplinkan sholatmu. Lah kowe krungu adane susah kok. Nembe tandur krungu adzan dhuwur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan maning. Tak keprimen. Krungu adzan bae susah. Kita itu seneng krungu adzan mung pisan. Kapan adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya tapi mergo bukone. Bila perlu maghribnya melu Surabaya, imsaknya melu Medan. Suwe temen ya. Saya kurang ajar anak nyong umur 5 tahun pasak. Krungu adzan ngasar, buka. Saya tanya sama dia, ini baru adzan ngasar, kenapa kamu buka? Saya mohon maaf Bang, nggak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan ngasar. Adzannya pada cangkemnya. Saya ulangi, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Dan Anda sudah benar ketika memasukkan anaknya ke madrasah diniyah sebagai basic. Orang tua itu matre sih persoalannya Pak. Ngudang anak masih TPA, masih TK, masih diniyah. Yang pinter ya anak, sok dadi dokter. Rumah sana kalau dokter ki duitnya oke. Sopo sing ngono? Teman saya dokter tuh nganggur banyak. Kuliah habis miliaran, begitu kerja gajinya cuma 3 juta. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter ki goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang pasti ditanya. Kan goblok Pak. Mbah Tarom sakit apa? Dokter itu yang pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Langka sapi teka ditakoni siapa, kamu sakit apa? Mo. Dokternya nesu karo inyonge. Sing goblok ya wong Islam Kiai. Kenapa? Wong Islam kiai goblok. Sing ngentot bokonge wudu sing dibasuh raine, matane. Saya jawab, kenapa orang Islam yang kentut bokongnya wudu yang dicuci mukanya? Sama Dok dengan kamu. Kenapa yang sakit matanya yang disontek bokongnya? Mbok matane iki disontek tak bilang begitu. Kecangkeme bosok temen ya. Nyata kayak maning nyok. Mantan copet. But. Mau HP? Amplop tipis kehilangan HP. Kalau soal rezeki, asyaku fir rizki, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Entong bayar atau metu sangka godhong dibuka lemu. Ora ana entong setruk. Allah itu maha baik bro. Anda minta apa dikasih? Ya Allah saya pengen duduk di rumah sambil menggerakkan kaki dapat uang. Kabul. Jadi apa? Tukang jahit. Etek. Betul? Ada orang doa, ya Allah saya pengen sambil kipas-kipas dapat uang. Kabul. Jadi apa? Bakul sate. Ana cah preman donga. Ya Allah saya pengen orang-orang kaya itu manut sama saya. Diijabah. Jadi apa? Tukang parkir. Kiri. Mbok mobil Fortuner, Alphard, Pajero, manut kiri ya, kiri kanan tabrak ndase ya. Ada yang jomblo dongo kayak gini ya Allah saya pengen orang-orang cantik itu ngerubungin saya. Kabul. Bakul sayur. Kurang baik apa Allah sama kita? Ada lagi, ya Allah saya pengen
Duduk termenung saja dapat uang. Kobul. Tukang tunggu toilet umum. 2.000. Betul? Kalau soal hidup dicukupi sama Allah. Paling penting adalah baiki akhiratmu, pantaskan amalmu. Kalau hari ini Anda merasa banyak masalah, nggak selesai-selesai, punya utang nggak bisa lunas, uripe sial tok. Jawabannya cuma satu. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Minta sama Allah. Sing kurang ajar tanggone inyong. Mangkat ning Jakarta kerja, ning Jakarta kere. Ternyata sing salah mbok nih. Bu, doain ya, saya berangkat ke Jakarta. Ibuin jawab, iya nak, saya doakan muga-muga ning Jakarta rono popo gitu. Maka malam hari ini mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam rangka memantaskan amal kita di hadapan Allah. Amin. Allah yang akan mengangkat derajat kita semuanya. Amin. Le kerja. Orang kaya kowe gaweane turu micak-micak ra tau macul gawe status WA akan indah pada waktunya. Ndang tangi turumu miring. Obatmu ndang diombe. Kerja ora gelem kawite dadi wong sugih. Enggak gelem gawe tahu-tahu mendirikan kerajaan kas keraton asu sejagat. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi wal qad wahada. Wal ali wal ashabi bareng-bareng. Sholli wa sallim. Semuanya tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi wal qad wada. Wal ali wal ashabi wal qad wada. Kebaca temenan ger ana turunku. Koe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi wal qad wada. Wal ali wal ashabi wal qad wada. Sallu ala Nabi Muhammad.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Purwokerto matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.